dan Kapem, Bapak KPU serta Bapak Ibu guru yang berbahagia. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat hadir di ruangan ini dalam acara supervisi program bantuan Center of Excellence SMK Negeri 1 Sedayu. Selanjutnya, perkenankan saya untuk menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui nanti. Acara akan kita awali dengan pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta. Berikutnya sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Sedayu, kemudian laporan progres kegiatan Center of Excellence SMK Negeri 1 Sedayu, disusul kemudian dengan supervisi, lalu penyampaian pembinaan dari Bapak Vito Nugroho, kemudian lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu, mari segera saja kita mulai acara ini. Kita awali acara ini dengan berdoa, membaca basmalah bersama-sama. Terima kasih. Semoga dengan doa kita ini nanti kita akan diberi kemudahan dan kelancaran dalam acara ini. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri. Kami mohon kepada Ibu Tritis Sukmadani SPDK untuk memimpin menyanyikan lagu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, tanah kita semuanya. Marilah kita berdoa, Indonesia bahagia. Syukurlah tanahnya, syukurlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita
majulah dunia untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu, kami mohon untuk tetap berdiri. Ada Bapak saya setelah kami mohon untuk memimpin menyanyikan cipta. Bapak dan Ibu yang berarti, hari ini adalah bertepatan dengan tanggal 10 November, di mana bangsa kita pada waktu itu telah memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Untuk itu, marilah kita bersama-sama dengan cipta mengenang dan sekaligus mendoakan semoga para pahlawan telah gugur dalam perjuangan 10 November ini diterima Allah SWT di sisinya yang mulia di surganya. Untuk itu, marilah kita mendengar cipta. Mendengar cipta mulai. Angkasa Raya memuji pahlawan negara dan gugur remaja diriman bendera bela nusa bangsa. Angku renang wahai bunga putra bangsa. Harga jasa kau jaya berikan bagi Indonesia merdeka. Selesai. Terima kasih pada Ibu Tritis Sumadani SPDK yang telah memimpin kepada selanjutnya. Selanjutnya, Bapak Ibu guru dimohon untuk duduk kembali. Kita lanjutkan acara kita. Yang ketiga, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sedayu. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Dr. Andi Suyut MPD untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, beliau Bapak Dr. Victoria Nugroho selaku asesor dari CUI Dirjen Vokasi. Kami hormati Bapak Waka, kami hormati Bapak Ketua Program Kalian beserta Ketua Tinggal, baik jurusan TP
jurusan TKR, jurusan TKJ, jurusan TITL, jurusan TPM, dan jurusan DPIP. Juga Bapak dan Ibu koordinator dari masing-masing program kalian dan juga guru Nurmas Adabik, Bapak Ketua UPJ, Bapak Ketua LSP, Bapak Ibu guru karyawan SMK Sadayu. Yang pertama, marilah kita terandirinya untuk lalu mendengarkan bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan tugas mulia kita sebagai pendidik di SMK Sadayu, walaupun kita sebagian guru melaksanakan PJ dengan daring. Namun demikian, sebagian siswa kami Bapak, ini terutama yang pelajaran produktif sudah masuk sebagian. Ya, namun nanti bisa di-tag ke bengkel-bengkel, nanti mohon untuk bisa ada masukan atau pengarahan terkait dengan proses pendidikan yang ada di SMK Sadayu. Yang kedua, salawat dan salam semoga berturahnya dengan kita Nabi Agung Muhammad SAW kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan umatnya. Semoga kita ini termasuk umat yang kelak akan datang selamatnya. Amin. Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Ibu Nugroho, kami atas nama keluarga besar SMK 1 Sadayu mengucapkan selamat datang di kampus tercinta SMK Sadayu ini, bahwa pada pagi hari ini Bapak berkenan untuk merawat dan memberikan bimbingan kepada kami sehingga di dalam pelaksanaan program Center of Excellence di SMK 1 Sadayu ini nanti dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan daripada pemerintah. Yang kedua, kepada Bapak dan Ibu guru, tentu saja di dalam menerima Bapak termasuk kami, barangkali ada tingkah laku ataupun tutur kata yang kurang berkenan, maka tadi kami atas nama keluarga SMK itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya Bapak, dengan kerawan Bapak di SMK Sadayu ini, maka kami sebagai pelaksana pendidikan di SMK 1 Sadayu adalah merupakan satu anugerah yang biasa. Oleh sebab itu, mohon dengan sangat Bapak dapat memberikan pencerahan, bimbingan, pembinaan kepada kami sehingga di dalam pelaksanaan pendidikan di SMK Sadayu ini benar-benar kami dapat melaksanakan sebaik-baiknya sebagaimana visi yang telah kami buat bersama, di mana SMK Sadayu adalah bercita-cita ingin menjadi pusat pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi yang tersohor di nasional, syukur di tingkat Asia Tenggara. Nah, salah satu program yang ini menjadikan pintu untuk bersama sana adalah program COE yang diberikan oleh Direktorat Vokasi, di mana termasuk ini adalah program kerjasama keluarga. Oleh sebab itu, dengan adanya motivasi bimbingan dari Bapak, maka kami sebagai pelaksana di lapangan khususnya di SMK Sadayu ini akan jadi lebih mantap dan akan lebih jelas arah yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, lagi lebih nasihat untuk bisa kami diberikan pencerahan. Nah, selanjutnya Bapak, dengan terkait pelaksanaan COE yang sudah kurang lebih berjalan 2 bulan ini, maka nanti kami akan melaporkan sejauh mana pelaksanaan daripada COE di Sadayu. Untuk itu mohon bimbingan
saran, pengarahan agar waktu yang tinggal kurang bisa 3 bulan ini sebagai pertanggungjawabannya kami dapat melaksanakan tugasnya. Namun demikian program ini kan tidak hanya berhenti di situ Pak. Kami akan selalu berusaha agar sampai pada cita-cita kami, visi dan rekomendasi. Nah, di sebab itu sekali lagi bimbingan motivasi Bapak sungguh sangat benar. Nah, dan kepada Bapak dan Ibu guru kami mohon dengan sangat, mari kita manfaatkan kesempatan yang baik ini. Jika Bapak Ibu ada hal-hal yang kurang jelas, kurang tahu ataupun ada keraguan terkait dengan program COE, mohon Bapak dan Ibu untuk tidak malu-malu bertanya, karena kita di sini adalah langsung kepada sumbernya, sehingga Bapak Ibu akan dapat memperoleh jawaban yang sejelas-jelasnya. Cara ini Bapak sebagai kata sambutan dari kami, ada kurang dan salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Azbes Suyud MPD atas sambutan yang telah diberikan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala tadi, setelah ini kami akan memberikan laporan tentang pelaksanaan program bantuan Center of Excellence di SMK Negeri 1 Sedayu. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Alur Sitlido untuk menyampaikan laporannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa la haula wa la quwwata illa billah. Mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Supervisor dari SMK, Bapak Dayong, dan Bapak Ibu guru sekalian, sekaligus melaporkan kegiatan yang diperoleh oleh SMK 1 Sedayu berupa program bantuan pemerintah fasilitasi SMK yang dikembangkan menjadi pusat keunggulan atau Center of Excellence kerjasama luar negeri. Beberapa bagian akan kami sampaikan. Yang pertama kami sampaikan dulu profil SMK 1 Sedayu. Untuk profilnya tidak usah kita tayangkan, ya nanti bisa kita sampaikan link di YouTube-nya. Jadi kita memiliki 139.319 siswa, 99 guru dan 24 tenaga pendidikan. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah menjalin kerjasama dengan kurang lebih 35 IDUK. Kemudian untuk bantuan COE yang diterima sesuai dengan RPP yang kita terima dengan total 550 juta rupiah. Jadi terdiri dari pekerjaan konstruksi, pembangunan RPS, kemudian modular, sanitasi, pengembangan untuk pendampingan belajar soft skill, kemudian untuk tim teknis dan pengelolaan. Dari anggaran yang diterima per tanggal 25 September 2020 kita sudah melakukan 4 kali penarikan. Jadi dana digunakan sesuai dengan kebutuhan yang sedang berjalan. Jadi PU Bank pertama tanggal 5 Oktober, PU Bank kedua tanggal 15, PU Bank ketiga tanggal 26, dan PU Bank terakhir kemarin tanggal 6 November. Jadi ini yang 70% yang sudah diterima oleh sekolah sudah kita lakukan penarikan sebelumnya pada tanggal 6 November. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan, yang pertama kita melaksanakan program pelaksanaan workshop atau sosialisasi COE. Kita kemarin menggunakan dengan dihadiri oleh Kasih Dikmenti, Dikpora DIY dan beberapa IDUK. Kemarin yang secara daring ada dari Hitachi, ada dari Panasonic, kita lakukan secara daring di ruangan ini beserta teman-teman IDUK yang regional yang dari Jogja yang bisa hadir di ruangan ini. Itu beberapa foto kegiatan. Kemudian untuk progres fisik, ini gambar perencanaan RPS untuk ruang. Jadi kita yang memperoleh COE untuk RPS ini kakaknya teknik instalasi tenaga listrik. Jadi kebetulan kita punya gedung lantai 1 yang sudah kita cut, kemudian RPS-nya kita tempatkan di lantai kedua. Kebetulan ini gambarnya juga karya dari siswa PPIP. Untuk 3D. Sampai saat ini progres sudah mencapai 50,38%. Ini gambar kita ambil pada tanggal 7 November 2020.
Untuk penyerapan kegiatannya, persentase kegiatannya kita pada minggu kelima di kurva rencananya adalah 31,55%, pelaksanaan kita mencapai progres 50,38%. Ada deviasi 18,83%, lebih cepat dari yang kita rencanakan. Untuk kegiatan fisik itu Pak. Kemudian yang kegiatan yang lain, sanitasi dan pengadaan perabot barang sudah onset, pengadaan sudah berjalan, proses pembayarannya baru 70%. Jadi kita belum selesai pembayaran. Untuk sanitasi juga on proses. Sementara untuk kegiatan pendampingannya, kita masih punya beberapa schedule kita baru melaksanakan workshop sosialisasi, kemudian penyusunan draft dokumen, finalisasinya belum, masih nanti di minggu ini. Kemudian penyelesaian kurikulum dengan IPK sudah kita laksanakan tanggal 27 dan tanggal 3 November. Selebihnya memang banyak kegiatan nanti di bulan November ini. Semoga nanti setelah 30 November semua kegiatan pendukung sudah kita selesai. Hingga awal Desember sudah kita laporkan kegiatannya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan program bantuan pemerintah, fasilitasi SMK yang dikembangkan menjadi pusat keunggulan. Bila ada salahnya, mohon maaf. Nanti secara teknis dokumen dan sebagainya bisa kita cermati di acara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rosid atas laporan yang sudah disampaikan. Selanjutnya pada Bapak Iko Nugroho, setelah mendengarkan laporan dari Bapak Rosid tadi, barangkali ada saran maupun pembinaan yang akan disampaikan oleh Bapak. Lalu Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Yang sangat saya hormati Pak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pak Sedayu Jakarta, juga Wakil Kepala Sekolah, kemudian juga yang saya sangat banggakan itu Bapak Guru SMK Negeri 1 Mas Sedayu, Kepala Subak Usaha dan juga seluruh stafnya. Juga pasti yang selalu saya doakan itu adalah siswa-siswa SMK dimanapun berada. Mudah-mudahan itu bagian barangkali dari amal ibadah kita saat ini ya. Sehingga ini biasa nih, awal-awal gitu, kalau saya harus ngomong di depan Bapak Guru tuh berdekat gitu. Karena apa namanya, guru itu termasuk bagian dari kepanjangan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang bisa merubah takdir dari siswa. Bahkan iklan layanan masyarakat kementerian di Singapura itu 10 tahun yang lalu itu ada visualisasi, ada seorang guru SMP itu yang punya murid itu karena orang tuanya itu meninggal, ya, dia sebagai anak SMP ini, Mas Edwin ini sebagai anak paling besar, dia harus membina juga adik-adiknya sebagai kepala rumah tangga juga, karena ibu bapaknya harus meninggal karena kecelakaan. Edwin ini harus banting tulang, kunci, jual kupon judi dan lain-lain, akhirnya nggak sekolah. Tapi gurunya selalu SMS, SMS sampai mendatangi ke rumahnya. Edwin itu sempat ketangkep juga di visualisasi iklan layanan masyarakatnya itu. Edwin itu tertangkap polisi karena jual kupon judi, gitu ya. Karena untuk menghidupi dia dan juga adiknya, termasuk harus bayar sewa flat di Singapura. Tapi karena ibu guru yang selalu open, selalu telaten, datangi, bimbing dan lain-lain, Edwin sekarang menjadi general manager dari sebuah perusahaan yang besar. Dan akhir dari visualisasi itu, Edwin itu datang ke sekolah siang-siang, gurunya tuh sudah tua, gurunya diajak makan siang ke restoran yang mewah. Jadi pesan moralnya dari iklan layanan tersebut adalah guru itu termasuk panjangan tangan Tuhan,
untuk bisa merubah nasib anak kita. Termasuk yang ngomong di depan ini. 25 tahun yang lalu ketika saya masih sekolah, kerjaan saya itu tawuran tiap hari Sabtu. Tawuran, beneran. Dulu kenal saya 25 tahun lebih yang lalu itu nggak seperti ini. Ngomongnya tuh kebun binatang. Ngomongnya tuh ngomong sewo gitu, bagian tubuh dan lain-lain gitu ya, yang tidak pantas gitu, sangat tidak pantas sekali. Tawuran sampai muka saya itu penuh beling dulu pernah, karena kita naik bis dipecah sama musuh kita, beling pecahan kaca bis itu nempel sama di muka saya, pernah hampir bocor kepala saya pernah. Teman saya itu Tanah Abang, adik kelas saya itu ditusuk pakai cutter yang besar, dipatah di dalam itu, tusukannya masih ada di dalamnya itu. Jadi kalau kemarin saya sebelum datang ke Sedayu saya ke NASA, tahu ya NASA ya? Di mana itu? NASA itu tetangga ibu ini, negeri satu Nanggulan. Oh sana, NASA ibu. Namanya udah bagus lah itu, NASA. Ya, saya juga sama cerita seperti itu. Artinya selalu derdek gitu ya. Awalnya selalu derdek, emang selalu derdek, masih derdek kita sekarang gitu. Padahal sudah ngomong ratusan, bahkan mungkin ribuan kali seperti ini. Belum sarapan, Pak. Wah, kalau sarapan ini Pak, lemaknya masih banyak Pak gitu. Warna dan letuk itu, alhamdulillah Pak yang masih hidup Pak. Gitu. Wah ya betul Pak, alhamdulillah saya masih hidup gitu. Alhamdulillah. Kenapa saya bisa seperti ini? Kenapa saya bisa sharing? Saya bisa sampai sekolah tertinggi gitu dan lain-lain. Antara dua orang tua dan juga doa ibu, bapak, guru saya. Jadi kita tidak pernah tahu nasib orang ke depan itu seperti apa. Tidak pernah tahu. Ada yang pernah tahu. Dan guru-guru itu bukan seperti guru silat. Kalau guru silat itu ada ilmu yang disembunyikan, karena takut nanti kalau muridnya lebih pintar bunuh dia. Tapi kalau guru di sekolah itu kebalikannya, akan jauh lebih senang kalau muridnya jauh lebih sukses, lebih berhasil daripada gurunya. Karena pahalanya guru itu kan ila yaumil qiyamah. Kita semua ini kan produk dari hasil guru tuh, bisa ngajar, bisa memberikan ilmu. Dan tidak pernah ada mantan guru. Saya sampai sekarang masih ingat wajah, nama lengkap guru saya wali kelas SD sampai SMA. Nah, ini termasuk momennya nih enak nih. 28 Oktober Sumpah Pemuda, 10 November Hari Pahlawan. 25 November. 20 gimana Pak? November besok kan Hari Guru. Ya, Hari Guru. Namanya pas. Namanya pas. Jadi menurut saya tuh pahlawan saat ini itu salah satunya adalah guru. Guru. Siapa lagi kalau bukan guru? Dan itu memang saya selalu berpendapat guru itu panjangan tangan Gusti Allah yang bisa berubah takdir atau nasib seseorang. Dan itu saya percaya sekali. Jadi, karena itu saya mengucapkan Hari Pahlawan untuk para pahlawan yang membuat negara kita tidak ada menjadi ada, Indonesia. Karena hadiah terbesar dari kemerdekaan itu adalah bukan jembatan, bukan rel kereta api, tapi adanya sebuah bangsa, Indonesia. Ya. Untuk kondisi sekarang, ya karena kita tidak lagi dijajah dan lain-lain, guru itu adalah pahlawan yang real. Walaupun saya juga sering gocek, gocek itu bercanda itu Hari Sumpah Pemuda. Zamannya Gajah Mada, pemudanya itu punya sumpah malapang, ingin menyatukan seluruh Nusantara itu menjadi satu di bawah kekuasaan Majapahit. Zaman kolonial, karena dijajah sama Belanda, Portugis dan lain-lain, punya sumpah pemuda. Tadi sumpah palapa, sumpah pemuda. Sayangnya generasi milenial juga punya sumpah, namanya sumpah serapah. Itu karena apa? Karena kita, kalau bahasanya Pak Dirjen itu kurang nasis gitu ya. Kurang mengisi konten-konten media sosial itu dengan hal-hal yang baik. Ini barangkali corona
corona ini di satu sisi sebagai musibah, ya. Tapi di satu sisi ini corona juga berkah. Berkahnya apa? Berkahnya saya menganggap corona ini meriset hidup kita. Yang hal-hal yang sebelumnya itu tidak pernah kita pikirkan, sekarang harus mau tidak mau jadi kita pikirkan. Pendidikan misalnya, pendidikan jarak jauh. Pendidikan misalnya mengharuskan gitu ya. Anak aware dengan kebersihan, cuci tangan, hand sanitizer, pakai masker dan lain-lain. Kalau dulu kita pakai masker kan tersinggung. Kalau saya bau ini, masker buat saya gitu. Tahu lah ya, cuci tangan ini segala lain. Ya, ini satu sisi musibah, satu sisi juga berkah. Karena kita dididik untuk menjaga kebersihan, disiplin, jaga jarak, gitu ya. Masuk jaga kesehatan. Nah, sekarang juga pembelajaran delivery-nya berubah. Tadi tidak tatap muka menjadi jarak jauh berbasis online. Artinya kan kita mau nggak mau, jangan-jangan 20 tahun atau 15 tahun yang akan datang, pendidikan itu bisa digantikan oleh sebuah sistem. Ada sebuah bank pembelajaran, ada sebuah bank soal, ada sebuah e-sertifikat, jadi kalau itu terjadi, artinya ada sebuah ancaman juga buat kita semuanya. Kita mau berubah, kita harus siap dengan perubahan atau bagaimana. Tapi satu yang tidak bisa digantikan oleh mesin, yaitu karakter. Karakter. Oleh karena itu, sekarang link and match, super link and match. Kalau Pak Dirjen, Pak Brun sering menyampaikan, sebenarnya ilmunya dari dulu seperti itu, link and match itu. Tapi LSM bukan cuma sekedar MOU, tapi yang benar-benar dikawal sejak dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan asesmen. Nah, masukannya apa sih? Saya itu sering kali menemani Pak Wikan, karena kebetulan Pak Wikan tuh 20 tahun lebih kenal saya gitu ya. Kita sama-sama di S1 yang sama gitu. Jadi ya lumayan cukup dekat lah, sahabat gitu. Saya ajak keliling SMK karena pertama kali masuk SMK mindset beliau juga sama. SMK itu sebagai kontributor pengangguran dan lain-lain, tawuran dan lain-lain. Itu saya ajak coba ke beberapa sekolah di Jogja, di Solo, di Jawa Timur dan lain-lain. Kan malah terpesona. Malah 2 tahun setengah yang akan datang itu pengen masukkan anaknya kedua itu masuk SMK. Masuk SMK. Ini kan menjadi gojek ya, menjadi gurauan para pejabat di luar SMK itu ya, luar vokasi. Bapak Ibu, anaknya sekolah di mana? Di SMA. Lah situ aja nggak percaya sama hasil kerjaannya kok. Gimana mau berdasar pakai cinta gitu kalau istilahnya kita sampaikan. Alasannya bisa dicari. Anak saya nggak mau masuk SMK, macam lah gitu. Nah, SMK sekarang tidak lagi di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. SMK sekarang di bawah Direktorat Jenderal Vokasi. Ya, di dalam Jenderal Vokasi itu ada Direktorat SMK, ada Direktorat Kursus dan Pelatihan, ada Direktorat Mitras Budi bersama dengan industri, dan juga Direktorat Perguruan Tinggi Vokasi. Ini sekarang satu rumah. Dulu SMK itu Dikdasmen, kursus itu pendidikan luar sekolah, PT Vokasi Ristek Dikti, beda kementerian malah. Pasti sekjennya juga ada. Nah sekarang yang menghubungkan dengan industrinya ada Direktorat Mitras, Pak Sofi, Pak Saryadi, Pak Tulis dan lain-lain. Kita sekarang satu rumah, koordinasinya lebih gampang, membuat program itu bisa menjadi lebih link and match. Harapannya apa? Ya SMK itu secara real tidak mungkin semuanya bisa bekerja. Logikanya itu seperti mau kendaraan dan jalan. Dua hal ini pertumbuhannya itu tidak linear. Satu eksponensial, satu direct.
pertumbuhan jalan itu tidak secepat dengan pertumbuhan kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, roda 6 dan seterusnya. Akibatnya apa? Macet. Sama seperti SMK. Pertumbuhan untuk tenaga kerja, industri, usaha kecil dan menengah tidak sebanyak lulusan SMK yang setiap tahun 1,5 juta lebih. Dan pola yang ada pun itu masih diperebutkan dari kursus, alumni SMA, alumni SMP, SD, perguruan tinggi dan lain-lain. Artinya tidak mungkin alumni SMK itu bisa diterima di dalam sebagai pekerja dalam budi atau induka tadi. Konsekuensinya apa? Ya, kita sadar rilis BPK itu SMK pengangguran. Nah, saya selalu menyampaikan ke teman-teman saya di kantor, kalau soundingnya media itu 15% nganggur, bacanya jangan seperti itu, balik bacanya. 85% alumni SMK diterima bekerja. Karena kalau kita tuh memikirkan 15% itu, sama saja kita tuh dikasih virus itu menggerogoti makin besar terus. Padahal kita punya modal 85% dengan kondisi alat, guru, uang dan lain masih tinggalan. Kita bisa nyumbang kontribusi 15%, 85%. Tapi kenapa yang disampaikan 15%? Kadang-kadang tuh bad news is a real good news. Hal yang besar, yang gede, itu yang kerja keras kita selama puluhan tahun, belasan tahun, itu nggak di-publish gitu. Justru yang kecil-kecil. Sama kayak kita punya uang 1 juta. Uang 1 juta itu 10 ribuan semuanya. 1 lembar 10 ribu hilang, kita nangis. Padahal yang masih digenggam di tangan tuh jauh lebih besar ketimbang yang hilang. Dan itu yang kita gembar-gemborkan. Uang saya hilang 10 ribu gitu. Yang masih ada berapa? 999.000 misalnya. Nah itulah mindset. Mindset. Nah, COE ini juga bagian dari bagaimana kita merubah mindset. Bapak, tahun ini kita tuh memberikan bantuan 500-an sekolah itu sebagai COE, sorry. Kepala sekolahnya CEO. Bebannya agak besar. 500 diberikan bantuan tuh dari mulai 1,5 M sampai dengan ada yang 5,4 M. Ya. Artinya 500 kalau dibagi populasi seluruh SMK 14.000 itu cuma 3,57%. Artinya apa? Kita berkah. Kita dapat berkah. Sekaligus juga tantangan. Sekarang semua mata melihat 3,5% ini itu sebagai sekolah yang harusnya unggul daripada sekolah lain yang tidak unggul. Bisa dibayangkan ketika ada sekolah lain tidak diberikan bantuan COE jauh lebih bagus daripada SMK Sedayu gimana? Apa nggak mampu? Artinya ini berkah sekaligus tantangan. Jangan dilihat ini hanya TITL. Tapi lihatlah ini sebagai keluarga besar SMK Negeri 1 Sedayu sebagai sekolah yang unggul. Ya. Jangan dilihat sebagai satu parsial yang kecil, tapi sebagai satu keluarga besar saudara SMK. Bu Bapak, saya selalu bilang teman-teman saya di kantor, kita tuh 8 jam selama 30 tahun bekerja itu di sekolah atau di kantor saya. Analoginya sama, ya. Analoginya sama. Bapak itu kan juga 8 jam di sekolah, toh? 8 jam di sekolah. Bapak itu kerja nanti kurang lebih 30 tahun di sini. Artinya apa? Sepertiga dari hidup kita selama 30 tahun kita habiskan itu di sini. Sepertiga dari hidup kita. Sepertiga lagi tidur. Kalau 8 jam. Sepertiga lagi goes, makan, nonton gosip, ngaji, ya, pancing, apalagi Pak? Macam-macam gitu. Bisa dibayangin kalau suasana selama sepertiga hidup kita selama 30 tahun juga nyaman, ya.
Jadi tolong jaga kekeluargaan sebaik mungkin. Kita sama-sama keluarga besar. Kita sama-sama ahli surga ini mulai. Ahli surga gitu. Karena bisa merubah takdir tadi itu. Jadi mestinya sama ahli surga itu saling mengingatkan, saling mendoakan, saling mendukung. Kenapa? Kita tuh hanya satu kompetensi kalian. Analoginya seperti hujan dan gerimis. Uang 1,5 M kalau dibagi sekian banyak perusahaan itu cuma gerimis. Gerimis itu gak usah matahari, kena angin aja bekasnya hilang. Tapi yang udah deras gitu ya masih kelihatan basahnya. Besok itu masih adem, masih nyaman, tumbuhan bisa tumbuh dan lain-lain. Tapi tolong kita bekerja kolektif kolegial. Semua yang ada di sini itu prinsipnya adalah keluarga besar SMK Negeri 1 Sedayu dan sudah diberikan berkah sebagai SIOE. Sekolah yang unggul, sekolah yang unggul, sekolah yang unggul. Mulai hari ini mindsetnya seperti itu. Aku ini sekolah yang unggul. Artinya soft skill itu juga harus unggul, hard skill itu juga harus unggul. Dari siapa? Mestinya dari sekolah-sekolah lain. Malu saya kalau sekolah lain yang lebih bagus tidak diberi bantuan COE bisa lebih hebat daripada sekolah saya. Nah, caranya gimana supaya saya hebat? Nah, caranya adalah kita tuh mau mendengar, mau melihat, mau menyerap ilmu, kita ATM-kan, amati, tiru, modifikasi, implementasikan, evaluasi. Para sekolah sudah punya sumber daya yang bagus, guru-guru. Ya, guru-guru itu sumber daya manusia utama. Kemudian sumber daya manusia kan siapa? Siswa itu. Siswa itu jangan dianggap itu sebagai kompetitor atau apapun, tapi sebagai sumber daya manusia kita. Karena mereka lah yang secara dinamis gitu ya, itu membawa nama baik sekolah, bapak sekolah. Dari mulai pertama kali lulus sampai dengan nggak tahu nanti sekolah SMK Sedayunya akan selesai. Gitu. Mereka yang dinamis itu membawa nama baik sekolah bapak semuanya. Gitu. Nah, dari semua itu buatlah sebuah planning. Di dalam show ini wajib membuat sebuah planning, rencana pengembangan sekolah. Ya. Kemarin saya keliling di SMK NASA itu ya. Namanya memang NASA, Negeri 1 Nanggulan. Bagus tuh, sudah punya branded katanya gitu. Punya branded. Saya keliling dari mulai yang peternakan itu ada sapi, ada kambing. Kita ngobrol. Terus apa programnya Pak? Ya ini Pak, anak-anak ya bersih-bersih kandang, ini nimbang, segala macam kayak gini-gini. Cuma itu aja Pak gitu. Masa kayak gitu dari jauh ya Pak? Gak usah SMK aja sekalian gitu. Waktu bapaknya di kandang udah bisa itu gitu. Gimana Pak? Bisa nggak dibuat one student one lamb? Satu anak satu kambing. Caranya gimana? Pakai posda atau pakai PIP misalnya, atau pakai uang SPP, uang komite. Mereka masuk kelas 1 di usaha peternakan ini harus punya satu kambing. 6 bulan lagi dibesarkan, mereka belajar cara membesarkan, cara membuat pakan, dominansia dan lain-lain. Bisa lulus dari sini punya kambing 3, bahkan atau ekor anak kambing itu cuma 300.000. Kalau belinya banyak barangkali bisa lebih murah. Dan kalau mereka mau kambingnya mereka sendiri, tanggung jawabnya itu lebih baik. Kambing itu termasuk yang potensi pasarnya tinggi sekali. Hampir semuanya dimakan kecuali kulitnya. Kepalanya dibacem, kakinya dipikil, khususnya di soto, sop, dagingnya di sate, di tongseng, macam-macam gitu. Cuma kulitnya yang enggak. Dibikin tulangnya buat macam-macam juga. Tengkleng gajah, segala macam. Sekarang gede banget sana itu di Kalibrang. Ya lewat aja tadi Pak. Ada Pak. Oh ini jangan-jangan pesan tersirat ini. Wah, nggak boleh makan itu Pak. Orang kita itu kan kadang aneh Pak gitu. Lebih senang makan dagingnya ketimbang dagingnya gitu. Dan itu lebih laku ternyata ketimbang. Dan itulah. Jadi tadi
one student one line bisa nggak Pak? Bisa Pak. Kalau sapi nggak mungkin kan, nggak mungkin. Oke. Bisa nggak? Bisa. Sekarang Bapak para jurusan buat RAB-nya Pak. Ya, ini ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, kan COE nih. Kepala sekolahnya kan CEO, komisaris. Ini wakil kurikulumnya wakil komisaris kurikulum. Buat RAB-nya Pak, yang baik seperti apa? Ya. Besok ada dana pos atau apa itu implementasinya situ. Terus saya keliling lagi yang jurusan teknik mesinan. Saya ngobrol lagi sama gurunya yang Naban, Monse oke. Karena dari seragamnya kelihatan yang Naban dengan yang tidak yang Naban. Monse, prinsipnya sama-sama guru. Yang jurusan mesinan itu saya masuk yang ke bengkelnya. Ada yang praktek capek berdiri, ya capek berdiri itu operasikan. Ada juga ruangannya pakai AC, desain gambar pakai apa namanya softwarenya Inventor. Ada juga yang engineering atau AutoCAD tapi dasar sekali ya. Nah, mereka sekarang sudah pakai Inventor. Di zaman saya itu nggak ada, mewah sekali kalau sampai Katia, sampai Pro Engineering sudah mewah. Masih pakai AutoCAD rilis. Dulu rilis 11 ya. Sekarang sudah kaget, sudah bisa pakai Inventor. Pak, saya punya usul Pak. Gimana kalau satu anak ini dapat sertifikat berapa? Bisa Pak, dari Autodesk 2,5 juta. Kalau banyak gimana Pak? Mungkin bisa turun. Lebih baik anak itu dapat sertifikat ketimbang mereka 3 tahun belajar tidak dapat sertifikat, cuma dapat ijazah atau transkrip ini. Berapa Pak ruang bekerjanya Pak kalau anak dapat sertifikat Pak? Bahkan kalau sudah punya sertifikat Pak, katanya gurunya itu bisa dapat project lisensi dari Autodesk dan rekanannya. Satu project itu bisa sampai 1 juta. Padahal gambar menggunakan itu kalau terampil mungkin nggak sampai seminggu sudah kelar. Dan kalau kerja di perusahaan berapa? 7,5 sampai 10 juta. Kalau yang di luar itu Pak yang berdiri capek-capek itu Pak, yang paling banyak UMR Pak. Nah, kita mau pilih yang mana? Sekarang kita bayar mahal segini, UBIN. Tapi 5 tahun lagi anak itu punya UBIN seluruh ruangan itu semua. Termasuk jurusan TKJ. Kenapa saya itu menitik beratkan pada sertifikat itu? Itu yang membedakan antara SMK dengan non SMK. SIM itu kan 2 hal. Satu itu pengakuan terhadap kompetensi kita, yang kedua diberi kewenangan untuk mengemudikan kendaraan. Jagonya kayak apa, bawa motor, bawa mobil. Wah, saya naik motor tuh bisa lebih kenceng daripada Rossi Pak gitu. Tapi Rossi loh Pak, kalau Rossi pas naik motor Rossinya gitu. Saya lebih cepat daripada Marquez Pak. Saya kalau naik mobil tuh lebih cepat daripada siapa gitu. Hamilton misalnya. Ini Hamilton Pak, bukan Hamilton pas naik mobil F1-nya gitu ya. Nah, kita 2 hal itu diberikan kewenangan plus yang B kompetensi. Jagonya tadi kayak gitu. Kalau ketemu polisi di jalan nggak bisa menunjukkan SIM kita ya bilang. Sama SMK ini. Dia paripurna kalau dia tuh bisa punya ijazah, ya, dan sertifikat. Kenapa saya menekankan sertifikat itu sebanyak mungkin? Akan ada program namanya fast track yang sering disampaikan oleh Pak Wigan. Karena sekarang rumahnya satu, ada PT vokasi, ada kursus, ada mitras, ada SMK. Harapannya SMK tadi itu yang tidak terjaring di dalam dunia kerja, dia bisa berwirausaha, bisa juga melanjutkan pendidikannya lebih tinggi, linear dan lebih cepat. Karena apa? Ada pengakuan dari sisi sertifikasinya tadi. Jadi kalau masuk ke dalam nanti D2 atau D4 tidak lagi mengulang dari semester 1 karena ada pengakuan dari sertifikasinya tadi itu jago kelas, bisa mengoperasikan Autodesk, itu ada sertifikat dari Autodesk dan lain-lain. Ada pengakuan tadi, artinya bisa lebih cepat
tracknya itu diselesaikan dalam waktu tidak lagi, misalnya normal 2 tahun, 4 tahun kalau dibuat dan lain-lain. Atau kalau mereka mau bekerja itu bisa dipakai juga. Nah, jadi Bu Bapak, COE mestinya kalau kita bisnis itu kan 3. Pertama itu differentiation, yang kedua itu fokus, yang ketiga itu low cost. Kita mau pakai yang mana? Bisa salah satu, bisa sebagian-sebagian, dan juga semuanya, tapi terlalu sulit. Low cost itu misalnya Lion Air, dia pakai strategi low cost carrier itu. Semua orang bisa terbang, karena murah sekarang terbang naik pesawat, bukan lagi kayak zaman dulu mahal. Tetapi delaynya 5 jam, 10 jam ya itu belum sampai. Yang penting orang pindah dulu, dapat konsumen banyak. Atau fokus, produk saya itu situ terus saja. Dan saya yakin ada pasarnya. SBO, film semua isinya. Film semua isinya. Tapi orang nonton terus. Netflix sekarang jadi. Diferensiasi produk kita itu berbeda dari produk sekolah yang lain. Kita bisa mengenai apa yang membedakan saya dengan sekolah yang lain. Pertama sudah jelas ada label CEO. Apa yang unggul dari sekolah TITL? TITL apanya yang unggul? Apakah alumni saya langsung bekerja sebelum lulus? Apakah alumni saya itu diberikan sertifikat kelistrikan, instalasi dan lain-lain? Apakah saya punya kelas khusus PLN? Atau kalau PLN atau perusahaan lain itu mencari alumni TITL itu pasti datangnya ke sini dulu sebagai referensi dan lain-lain. Itu yang harus dikejar. Atau nanti bisa menular ke desa yang lain. Harapannya pola-pola satu kompetensi kalian ini bisa di copy paste lebih cepat dibandingkan dengan sekolah lain harus memulai dari awal. Memang satu kompetensi kalian dulu, dan Anda tidak mungkin disebarkan ke seluruh kompetensi kalian yang ada. Ada SMKT punya 15 kompetensi kalian. Satu sekolah 15 kompetensi kalian. Kurangnya sampai 3.000. Bisa dibayangkan kalau uang segitu dibagi 15 ya nggak ada hasilnya. Gerimis tadi itu. Bahkan mungkin cuma hajin gitu. Hilang. Pakai masker. Hilang. Nah, kita kan bayangkan. Jadi kalau ini kerjanya baik, ini bisa memberikan performa yang hebat. Bagian dari evaluasi kita tahun depan diberikan bantuan lagi oleh pusat atau mungkin dari direktur yang lain. Kemitraan ini yang membuat program-program juga, saya juga membuat program-program juga dan lain-lain. Jadi Bapak, COE ini bukan sebagai apa ya? Anggaplah itu sebagai berkah, tantangan gitu. Ibu Bapak itu di-challenge, ditantang oleh direktorat itu untuk bisa nggak Sudayu ini dengan beberapa sekolah lain itu menjadi sesuatu yang unggul. Pak Dirjen pesannya itu sering menyampaikan jangan berhenti di laporan akhir bantuan. Jangan sampai berhenti pada administrasi. Kalau selesai pada administrasi saja, ya sudah. Pada bekasnya. Kita pengen lestari. Bahkan harapannya ini bisa memberikan imbas pada sekolah-sekolah yang lain. Yang satu kompetensi kalian. Jadi sekali lagi challenge, tantangan. Hanya 3,57% saja dari 14.000 SMK yang tahun 2020 ini itu diberikan bantuan cukup besar. Dan anggaran kita di vokasi itu yang paling besar, hampir 3 ya. Itu SMK itu anggaran paling besar. Dan konsumsi utamanya adalah sekolah-sekolah COE ini. Konsumsinya cukup besar sekali. Bahkan satu direktorat kita, satu satker kita, anggaran yang awalnya itu sampai 9 triliun. Tapi karena dipotong sampai 3,5 triliun. 3,5 triliun itu kalau dirjen kebudayaan itu nggak sampai cuma 500 miliar anggaran satu dirjen. Jadi anggaran kita itu termasuk paling besar. Itu selain GTK. Karena GTK itu besarnya karena harus memberikan tunjangan sertifikasi kepada guru. Nah, pesan saya sekali lagi,
Tadi di awal saya sampaikan gimana caranya kita tadi mendengar, melihat, menyerap, kemudian ATM. Saya sering sampaikan kepada teman-teman dinas juga, kepada KKS juga, gitu ya. Orang tuanya di pusat itu bukan cuma direktorat SMK. Ini analoginya kalau struktur di keluarga kita, kami itu di pusat itu sebagai imbahnya, simbah. Orang tua kandungnya itu di provinsi. Namanya simbah itu artinya kan kalau kurang kali nambah, bukan jor-joran, banyak ini. Ya. Tapi sekali lagi, simbah itu ada dua, simbahnya ada dua. Ya minimal kalau dari si hierarki ke pusat itu. Satu lagi siapa? GPK. Sering saya sampaikan ke KKS, sering saya sampaikan kepada dinas juga, undanglah juga di GTK. Karena GTK inilah program mereka itu kalau menurut saya pribadi, mungkin mereka tuh mau terjun langsung ke sekolah-sekolah itu malu. Padahal saya senang sekali kalau teman-teman GTK itu sering ke sekolah-sekolah. Itu mendapatkan masukan-masukan apa dari sekolah, atau juga nanti bisa membuat sebuah program terobosan untuk guru-guru sekolah-sekolah khususnya SMK. Apakah harus diklat ke industri, apakah harus diklat ke luar negeri dan lain-lain. Nah itulah termasuk juga bagaimana pengakuan reward dan lain-lain itu mereka menentukan. Kenapa? Apa sih untungnya kita mengundang Dirjen GTK itu? Minimal 3 lah. Kita dapat informasi yang valid yang berkaitan tentang guru dan juga tenaga pendidikan. Yang kedua, kita dapat jaring yang valid. Yang ketiga itu ini membuat penghargaan juga Bapak ini kepada pimpinan. Oh saya itu dihargai ya, saya itu diperjuangkan juga untuk nasib saya sebagai guru maupun tenaga pendidikan. Jadi sekarang kan murah, gara-gara COVID ini agak murah, nggak perlu pesawat, nggak perlu hotel, bisa pakai Zoom. Saya pengen gitu, jadi mungkin di Jogja ini aktif gitu ya, membuat jaring, karena jaring net itu kalau cuma satu tuh nggak ada gunanya, net jaring. Tapi begitu dirakit semakin besar, bisa menjadi bukan, bisa menangkap ikan paus, bisa menangkap ikan-ikan yang besar. Tapi kalau cuma satu nggak ada gunanya. Supaya caranya supaya besar gimana? Silaturahmi. Sekarang kenal dengan fakir, besok kenal dengan siapa, Guru tamu kunjungan itu selain refreshing, selain silaturahmi, juga barangkali memberikan view lain. Saya dari industri, sekarang isunya apa, ke depan seperti apa. Kalau corona ini panjang lagi nanti gimana? Jogja agak bagus ini. Jadi ada terobosan masuk kulitnya itu bergantian, tapi dengan protokol COVID yang ketat. Beberapa daerah lain itu belum berani. Ini juga jadi apa ya? Jadi dilematis buat kita ya. SMK yang lulus tahun ajaran ini. Kalau corona nanti sampai, kita nggak tahu sampai kapan selesainya. Bagaimana nanti skill atau kompetensi anak kita ini? Karena mereka hanya belajar teori di rumah. Padahal kami itu sudah dengan 3 kementerian yang lain sudah membuat sebuah SKB. Selama tidak zona merah, boleh dilakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Selama diikuti protokol, persetujuan orang tua murid. Tapi beberapa daerah sebetulnya belum berani. Tapi saya sekali lagi mengapresiasi. Kan tadi mikir gitu ya. Gimana tuh kalau rapid test itu untuk anak SMK aja lah gitu. Guru SMK. Kalau itu berlaku 2 minggu kan kelompok anak itu bisa praktek di sekolah semuanya kalau mereka kesehatan. Tapi ya sekali lagi itu udah kementerian yang lain, posisi yang lain, kita kadang-kadang sepele kayak gitu tuh jadi berat gitu. Dan kalau itu bisa rapid test gratis untuk SMK, guru SMK, mereka bisa praktek kelas 11 atau kelas 12 lah minimal kayak gitu. Kan lumayan, kan rapid itu kan 10 hari sampai 14 hari. 14 hari itu kalau padat gitu pagi sampai dengan siang, ganti lagi shift lagi siang sampai dengan sore, itu 2 minggu itu bisa dapat 5 kali KD dan saya pastikan itu.
Ini kan kita hilang peluang sana, itu sayang. Tapi ya nanti alumni SMK Corona ini gitu. Corona itu. Sudah industrinya juga belum timbul, pertumbuhan ekonominya minus, anak kita tuh nggak praktek terus. Gitu. Ya inilah Mas Wikan tuh dari Dirjen Vokasi sekarang sehari tuh 30 jam gitu. Seminggu tuh 8 hari, sebulan tuh 35 hari gitu. Dulu cuma jadi dekan di sini ya harus pikirannya cuma di sini aja. Sekarang harus mikirin Indonesia, banyak masalahnya. Tapi nggak apa itu perlu ditantangan buat kita semuanya. Kita berdoa, saling mendukung, kita sama-sama keluarga besar. Kami di pusat, Bapak bukan di bawah pusat ya, tapi di daerah ya, sama-sama berjuang untuk SMK. Memang itu anugerah dari Allah buat kita. Mungkin kita dulu waktu SMA, SD, SMP, SMA, kuliah bahkan pun nggak tahu kalau kita tuh bakal kerja di sini. Termasuk maka Allah Subhanahu Wa Taala itu menugaskan saya di SMK. Mungkin untuk perbaiki supaya ada kelas saya itu nggak tahu kan. Iya. Saya tuh kerja baru lah di SMK ini. Tahun depan 20 tahun. Sekarang alhamdulillah DKI nggak tahu lagi. Yang sekolah siang nggak ada lagi, gurunya ditingkat, alatnya diperbaiki, diberikan bantuan FPS, anak-anak sekolah, zonasi juga semakin kurang, termasuk USB, nambah TKB, TPS ini. Anak masuk kelas, anak masuk ruang praktek. Kayak saya dulu rumah, jadi saya itu ikut basis namanya 106. Itu nama bis, Jakarta itu nama bis tuh. 106 itu bis itu dari Pasar Baru sampai Lebak Bulus. Rumah saya di Ciputat, sekolahnya di Jakarta. Banyaknya seperti itu, dari Bekasi, sekolahnya di Jakarta. Dalam jumlah besar, ngegeng, gesekan, pilok-pilokan, datang. Masalah. Dulu mau pulang takut, mau berangkat takut, mau pulang takut, harus ke global. Di Pasar Baru, di Istiqlal ketemu musuh, di Tosari ketemu musuh, di Tomang ketemu musuh, di Blok M ketemu musuh, di Fatmawati ketemu musuh lagi. Musuhnya berat semua lagi. Di situ sampai 3 trayek tutup semua. Alhamdulillah. 106 itu PPD, perusahaan Jakarta PPD. Itu berapa tahun hancur katanya semuanya. Habis itu ganti Arion, warnanya apa namanya, bagus, keren, kacanya ribet, pecah semuanya, ganti kaca putih, pecah lagi tutup, ganti terakhir Mayasari Bakti 18B, pecah lagi tutup. Alhamdulillah masih hidup. Kemarin yang guru di NASA itu, alhamdulillah masih hidup Pak. Iya, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah sekarang tawuran Jakarta sekarang berbaik. Dulu itu karena banyak anak yang nggak belajar, nongkrong, ya, ketemu dari mana-mana, gesekan di jalan, buat geng, pilok-pilokan di bis, pilok-pilokan di tembok, segala macam. Melihat sedikit di musuh, alumninya nekan juga, ini musuh kamu, ini harus kamu musuhi dan lain-lain. Jadilah sebuah lingkaran tadi. Itu pelan-pelan diperbaiki. Yang paling diperbaiki adalah sekarang ya tawuran. Malah sekarang yang agak tawuran itu pinggiran Jakarta, termasuk beberapa daerah kawasan industri. Ini yang betul. Daerah kawasan industri anaknya tawuran, di industri nggak terima sekitar itu. Oke, kembali ke COE, sekarang itu mindset. Sekarang sudah sudah 2 bulan yang lalu. Harapannya ini umurnya bukan 2 bulan, bukan 3 bulan, tapi seterusnya. Mau belajar dari eksternal, silaturahmi dan lain-lain itu penting, ya. Karena supaya kita mengukur diri kita dibandingkan dengan di luar sana seperti apa. Termasuk juga isu BUD, apakah ini jadi konsep kelembagaan baik untuk sekolah negeri? Jogja ini informasinya tahun depan itu akan ada 16 sekolah, 12 sampai 16 sekolah yang akan BUD. Jadi silahkan nanti tanya Bu Triana di BUD Jogja, itu sudah BUD.
Utiara, gitu ya. Kemudian juga SMK 6 Jogja, SMK 1 Sewon juga kami sudah dulu itu bisa sebagai apa namanya tutor sebaya, tutor SMK sebaya. Apalagi kalau jurusannya mungkin sama-sama teknologi lebih enak kan, kita tuh silaturahmi dan lain-lain. Jadi Bapak sekali lagi ini sebagai berkah, ini sebagai challenge sekaligus, gitu ya. Manfaatkan, sekali lagi manfaatkan. Saya itu dulu itu awal 2000-an itu saya itu pernah menjawab program yang namanya rintisan sekolah nasional dan juga rintisan sekolah internasional. Banyak dulu itu sekolah-sekolah yang saya temukan tuh ya ampun, mungkin SPM-nya nggak terpenuhi. Tapi karena ada program itu, sekolahnya mau belajar kerja keras, militan. Para sekolahnya menggabungkan antara guru yang senior dengan guru yang junior yang masih sangat militan. Satu pengalaman, satu kasih knowledge-nya bagus, satu soft skill-nya bagus, yang satu itu hard skill-nya, IT-nya bagus. Sekarang sudah ada sekolah-sekolah yang luar biasa. Jadi pengalaman saya tuh benar-benar guru yang paling baik, dibilang itu benar. Nah, jadi bisa jadi ini titik tolak. Kemarin sudah baik, sekarang lebih baik lagi dalam waktu lebih cepat. Tahun depan kalau banyak bantuan, karena kita tuh memberikan bantuan pasti memikirkan juga ke depannya seperti apa. Terus juga paralel. Mitras nanti ya memberikan diklat ke Mitras apa ke Pasca ya ke IPB, ke UI, ke Brawijaya dan lain-lain. Juga memanggil ke BMTI Bandung ya. Dan begini Pak ya, senjata itu ke BMTI Bandung dan lain-lain. Ada pendampingan dari desa anak SIM dan lain-lain. Nanti akan diukur benar-benar mutunya seperti apa dan lain-lain. Jadi program kita itu seperti itu, holistik. Harapannya itu dinas sekolah itu juga bisa copy paste mindset atau program kerja yang ada di pusat juga. Jadi seperti jalan. Nah, sekali lagi Bapak, ini apa ya, berkah, gift gitu ya, sekaligus challenge tantangan gitu ya. Ini uang rakyat juga. Jadi harus ada pertanggungjawabannya. Kalau Pak Dirjen itu sering bilang, ini pertanggungjawabannya bukan cuma dunia Pak Dirjen, sekarang akhirat jadi Pak Dirjen. Oke Pak Wika, kita semuanya sama-sama tangguh renteng nanti kalau ditanya malaikat di akhirat nanti. Ya. Terus sampai Dirjen tidaknya apa jadi ini wah. Sampai nanti ke Pak Guru, kan biasa hukum Pascal kan, gitu. Tekanan dibagi merata. Menteri tekan, terus ke Dirjen, direktur, sampai sekolah itu. Jadi tekanan dibagi merata itu Pascal gitu ya. Itu Bapak barangkali yang bisa kami sampaikan. Tugas saya sebenarnya supervisi. Saya melihat progres reportnya seperti apa. Tapi biasa, kadang-kadang itu para sekolah itu, Pak tolong ya Pak, jadi apa yang bisa saya tahu, pengalaman saya biasanya lebih banyak saya sampaikan, termasuk video tadi. Apa harus saya tadi belum main, sekarang itu sertifikasi, nggak mau. Postingnya masih ada, tapi namanya mancing itu pasti umpan itu kan berbeda. Joran lengkung itu karena ada umpannya. Semakin berat narik jorannya itu semakin gitu. Enak. Yang suka mancing ini. Itu kalau mancing itu kadang tergantung posisi tidur ibu ya Pak ya. Kalau ibu mancingnya, ibu tidurnya tengkurap itu mancingnya nggak tahu. Kalau madep kanan mancingnya itu di gading. Kalau kiri mancingnya di waduk ya. Kalau tidurnya begini nggak jadi mancing. Mohon maaf. Itu aja. Itu Pak, punya mancing. Oh iya, mancing mania ya gitu ya. Kenapa? Kami itu kalau di pusat itu yang sehobi itu kayak gitu. Kami itu punya senenan. Ada juga kemisan. Senenan itu artinya tuh top manajemen itu mengumpulkan teman-teman. Senin itu waktunya koordinasi. Selasa sampai dengan Jumat itu waktunya untuk implementasi. Jadi kalau di sini tuh punya kebiasaan seperti itu monggo, bisa berdasarkan hobi, bisa berdasarkan apa, yang penting tetap menjaga silaturahmi dekat. Senenan itu kami itu minum teh doang biasa, tapi kadang-kadang dari situ ide keluar, dari situ keluh kesah keluar, dari situ komunikasi dibangun.
Nanti dari situ masuk lagi ke subdit, di subdit tadi seperti itu juga. Tanggung jawab atau manajemen di subdit juga dikumpulkan, yang ngetek juga ngopi juga. Karena kita tuh masalah itu 3. Yang pertama tuh komunikasi, yang kedua tuh komunikasi, yang ketiga komunikasi, yang keempat sampai 10 ya komunikasi. Mau ngomongnya malu, pakai mulut segala macam, tersinggung, ya itu tergantung masalah. Selama itu baik, bisa dibicarakan, idenya bagus, barangkali itu bisa menjadi sebuah solusi dari masalah yang ada. Jadi itu kami seperti itu. Senenan, kopi ngeteh bareng. Ya kalau Sabtu Minggu mancinger gitu, goeser ya monggo. Yang penting yang membuat ibu bapak itu tidak stres, nyaman, silaturahmi tetap terjaga. Itu bapak ya. Jadi mohon maaf ini kalau banyak perkataan saya yang kurang pas dan lain-lain, sekali lagi mohon maaf gitu ya. Yang penting kita sama-sama menjaga kesehatan. Saya doakan semoga kita sehat semuanya. Amin. Tahun depan barangkali kalau virus ini sudah hilang, sekolah sudah lebih maju, lebih baik lagi. Amin. Saya berbuat barangkali kalau Pak Wika dan lain-lain pejabat itu datang ke sini, akan saya rekomendasikan datanglah kalau butuh tenaga TITL ke SMK Negeri 1 Sedayu. Kalau butuh elektroindustri, butuh peternakan, butuh kambing, butuh sapi, pergilah ke NASA. Karena saya kadang-kadang tanya seperti itu sama industri, tanya juga sama pejabat yang lain dari instansi kementerian. Pak, saya mau SMK ini di mana Pak posisinya? Gitu. Ya saya rekomendasikan yang menurut saya itu perkembangannya cukup baik. Nah sekarang kalau TITL barangkali saya sampaikan di sini, atau barangkali satu Cimahi, STM Pembangunan Cimahi itu juga bagus tuh, apa namanya, refrigerator TITL itu juga kalau nggak salah, satu Cimahi. Jadi tolong jaga selalu keluarga kita. Tolong. Sekali lagi sepertiga hidup kita selama 30 tahun dihabiskan di sekolah. Kalau miskomunikasi sampaikan saja ke top manajemennya dulu, kepala jurusan, wakil atau kepala sekolah. Kita sama-sama sekarang tuh membangun komunikasi, merubah mindset sebagai SMK Negeri 1 Sedayu Center of Excellence. Di dalam benak kita, kepala kita sekarang seperti itu. Bukan cuma TITL saja, tapi juga seluruh yang ada di SMK Negeri 1 Sedayu. Kalau perlu besok pakai embel-embel menurut kita tuh COE itu ya monggo lah, tapi harus dijaga itu. COE tapi nggak coret-coretan, nggak rambut dipilak, baju dikeluarin segala macam. Nah, kamu ini COE nak gitu, SMK COE nak gitu. Harus baik gitu ya. Kamu nggak boleh ngerokok, tapi apa ngerokok Pak? Nah. Ya, kira-kira itu. Sekali lagi terima kasih, sukses semuanya, sehat semuanya. Sampai bertemu lagi di masa yang lebih baik lagi, gitu ya. Tahun depan barangkali mudah-mudahan juga bantuan masih terus banyak di sini, gitu ya. Semangat untuk jurusan yang lain, gitu ya. Kita bekerja secara kolektif, kolegial. Kita sama-sama besok kalau kita dihisap itu hisapnya tanpa banyak perhitungan, langsung masuk surga. Karena banyak anak kita tuh yang tadinya masuk sini nggak tahu apa-apa, sekarang jadi tahu apa-apa, bisa bekerja, bisa menghidupi keluarganya dan lain-lain. Selama itu kebaikan, disitulah pahala kita mengalir. Ila yaumil qiyamah. Terima kasih Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembinaan dari Bapak Pitoyo Nugroho pada Bapak Guru. Terima kasih Bapak sudah memberikan motivasi pada kami untuk melaksanakan tugas-tugas kami dan kaitannya dengan mewujudkan sekolah kami sebagai sekolah unggulan. Mudah-mudahan kami semua para guru dapat mendukung pihak sekolah untuk bisa betul-betul terwujud sebagai sekolah unggulan. Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan bahwa setelah ini Bapak Pitoyo bersama tim dari sekolah akan melaksanakan supervisi dengan berkeliling sekolah ini. Maka acara di ruangan ini akan ditutup terlebih dahulu
Namun selanjutnya nanti setelah Bapak Titoyo selesai melaksanakan supervisi, beliau akan kembali ke ruangan ini dan bila diperlukan nanti Bapak Ibu Guru akan dimohon untuk hadir kembali di ruangan ini. Kemudian mari kita tutup dulu acara ini yang telah berjalan dengan lancar. Kita syukuri bersama-sama dengan mengucap hamdalah. Dan saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan dalam saya membawakan acara ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.